Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga kita diberikan kelancaran oleh Allah dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang berkah dan manfaat. Let's pray together. Berdoa mulai. Selesai. Nah, teman-teman, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran biologi. Meskipun pembelajaran yang kita lakukan saat ini tuh secara daring, tapi saya harap kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran kali ini. Karena jika kalian itu semangat belajarnya menurun, putus asa, tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk belajar, maka impian yang kalian punya itu akan sirna, akan menjadi impian belaka, ya, nggak terwujud gitu. Jadi jagalah impian yang kalian punya saat ini, karena impian itu merupakan sebuah pengharapan bagi kalian di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi dengan adanya impian, kalian akan termotivasi untuk selalu belajar, selalu giat untuk belajar dan mempelajari hal-hal yang baru, seperti itu. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup yang meliputi urutan takson dan juga perkembangan klasifikasi yang meliputi beberapa sistem kingdom. Nah, sekarang kita akan belajar pada bab berikutnya, yaitu ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Wah, belum tahu ya. Nah, sekarang ibu mau nunjukin sesuatu ini. Nah, ini. Ada yang tahu ini adalah alat peraga apa? Yaps, betul. Ini adalah alat peraga virus. Kok kalian bisa tahu sih kalau ini tuh alat peraga virus? Mengapa kalian mengetahui bahwa alat peraga ini adalah alat peraga virus? Yaps, karena strukturnya yang menyerupai virus, betul. Kemudian ada yang tahu lagi? Karena bentuknya yang merupakan bentuk bakteriofag, betul banget. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai virus. Nah, topik pada pembelajaran hari ini yaitu kita akan mempelajari struktur virus, ciri-ciri virus, kemudian ada reproduksi virus atau replikasi virus, dan juga ada peran virus bagi kehidupan manusia. Adapun kompetensi dasar pada pelajaran kali ini yaitu menganalisis struktur dan replikasi virus serta peranan virus bagi kehidupan. Kemudian yang kedua itu melaksanakan atau melakukan kampanye terhadap masyarakat tentang bahayanya virus yang ada di kehidupan kita. Nah, adapun indikator dalam pembelajaran hari ini yaitu siswa diharapkan nanti mampu mengidentifikasi tentang struktur virus dan juga ciri-ciri virus. Kemudian siswa mampu menjelaskan reproduksi virus, siswa mampu membedakan antara siklus litik dan juga siklus lisogenik, dan yang keempat siswa mampu menganalisis peranan virus bagi kesehatan masyarakat. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab bahwa ini merupakan alat peraga virus. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa sih virus itu? Apa yang kalian ketahui tentang virus? Ya, virus itu merupakan mikroorganisme kecil. Terus ada lagi, virus itu merupakan penyebab penyakit menular. Oke, bisa. Terus ada lagi? Ya, virus itu merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan penyakit. Ya, hampir sama ya sama yang disampaikan sama ya. Jadi betul, virus itu merupakan mikroorganisme kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata, hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron karena ukurnya sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri. Nah, virus itu dapat mengakibatkan penyakit serta penyakit menular, ya. Jadi virus itu dapat menular. Nah, teman-teman, virus sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Jadi virus itu merupakan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa misalnya virus itu merupakan mikroorganisme atau patogen yang berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit menular. Nah, di sini adakah di antara kalian yang pernah terjangkit penyakit cacar air? Kira-kira apa sih penyebabnya? Ada yang tahu? Apakah penyakit cacar air itu disebabkan karena kita malas mandi,
Nah, untuk mengetahui jawabannya, maka simaklah video berikut ini. Cacar air adalah infeksi virus pada kulit dan membran mukosa yang menyebabkan lenting pada tubuh dan wajah. Penyakit ini dapat menular ke orang yang belum pernah menderita cacar air atau belum pernah menerima vaksin cacar air. Penyebab cacar air adalah virus herpes varicella zoster. Orang dapat terkena cacar air jika menghirup droplet yang berisi virus tersebut atau melalui kontak langsung dengan lesi kulit penderita. Nah, setelah kita menyaksikan video tersebut, maka kita mengetahui bahwasanya penyakit cacar air itu disebabkan oleh si virus, ya, terjadi karena adanya si virus. Nah, virus yang menyebabkan terjadinya cacar air itu merupakan virus apa? Yap, virus varicella zoster. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut tentang virus, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah munculnya virus. Sejarah penemuan virus. Jadi, awalnya pada tahun 1883, virus ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Adolf Meyer. Nah, beliau menemukan pada tumbuhan tembakau itu terdapat bercak-bercak kuning. Dia menganggap bahwa tumbuhan tembakau tersebut mengalami penyakit mozaik. Namun, dia belum tahu secara persis jenis patogen apa yang menyerang tumbuhan tembakau tersebut, apakah bakteri atau tidak. Namun, beliau menganggap bahwa yang menyerang tersebut merupakan jenis patogen bakteri. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan bernama Dmitri Ivanovsky itu menemukan bahwa makhluk hidup yang menyerang tumbuhan tembakau tersebut tadi itu disaring dengan menggunakan saringan bakteri, dan ternyata makhluk tersebut itu lolos. Jadi beliau berpikir bahwa makhluk yang menyerang makhluk yang menyerang tumbuhan tembakau tadi itu merupakan bakteri yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya, pada tahun 1897, seorang ilmuwan yang bernama Martinus Pickering, beliau menemukan bahwa dia melakukan percobaan yaitu melakukan ekstraksi pada tanaman yang sudah terkena penyakit mozaik tadi, itu disuntikkan ke tanaman yang masih sehat, ke tanaman tembakau yang masih sehat, dan ternyata patogen pada tanaman tembakau yang terkena penyakit mozaik tadi itu sangat kuat menyerang tanaman yang masih sehat. Jadi tanaman yang sehat itu menjadi tertular, menjadi bintik-bintik, yang awalnya sehat menjadi bintik-bintik atau bercak-bercak kuning seperti halnya tanaman yang sudah terkena penyakit mozaik tadi. Jadi beliau menyimpulkan bahwa bakteri atau makhluk hidup yang menyerang tanaman tembakau tadi itu dapat melakukan reproduksi. Nah, kemudian pada tahun 1935, seorang ilmuwan bernama Wendell Stanley, beliau menemukan bahwa patogen yang menyerang tumbuhan tembakau tersebut itu dapat dikristalkan. Jadi, dia berpikir bahwa patogen tersebut itu bukan bakteri, melainkan makhluk lain yang dikenal dengan istilah virus. Nah, sejak saat itu, pengetahuan tentang virus itu menjadi berkembang pesat. Ilmu yang mempelajari tentang virus itu disebut dengan virologi. Ingat-ingat ya, virologi. Nah, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang mana satu kelas ini berisi 24 siswa ya. Jadi, Ibu mau membagi menjadi 4 kelompok, yang mana satu kelompok berisi 6 anggota. Nah, nanti kalian disuruh untuk mengerjakan tugas. Tugasnya sudah Ibu taruh di link deskripsi YouTube. Silahkan kalian download dan baca petunjuk yang ada di lembar kerja tersebut. Silahkan di download. Nah, nanti konsepnya silahkan kalian baca materi yang ada, yaitu tentang struktur virus, ciri-ciri virus, kemudian ada replikasi virus, dan peran virus bagi kesehatan masyarakat. Silahkan kalian baca, kemudian kalian buat peta konsep secara kelompok ya. Peta konsepnya boleh bersumber dari bacaan yang Ibu berikan maupun bersumber dari bahan bacaan yang lain seperti internet atau buku-buku yang lain, boleh. Nanti setelah itu kalian presentasikan di depan, presentasikan di WA group ya, bisa. Nanti kita diskusikan bersama dengan kelompok-kelompok yang lain.
Nah, nanti di situ silakan dibaca. Kelompok 1 mendapatkan materi tentang apa, kelompok 2 tentang apa, kelompok 3 tentang apa, dan kelompok 4 tentang apa. Di situ sudah ada di lembar kerja, nanti ada tulisannya. Silakan kalian baca, kalian kerjakan dengan baik. Ya, oke? Baik, terima kasih. Saya rasa diskusi kalian hari ini sudah cukup baik. Namun Ibu mau menambahkan bahwasanya virus itu memang dapat dikatakan sebagai makhluk hidup maupun makhluk mati. Ya, seperti yang dikatakan tadi, namun Ibu mau meluruskan saja bahwasanya virus dikatakan sebagai benda hidup karena virus itu dapat bereproduksi atau bereplikasi atau memperbanyak diri, sedangkan virus dikatakan sebagai benda mati karena virus dapat dikristalkan. Seperti itu ya, kelompok berapa tadi? Ya, oke. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan kita hari ini belajar apa saja? Ya, hari ini kita belajar tentang struktur virus. Ini ada tadi yang meliputi apa saja? Kepala, badan, dan juga ekor. Di bagian kepala terdapat kapsid dan juga RNA dan DNA atau disebut dengan asam nukleat. Kemudian pada badan ini merupakan selubung ekor. Kemudian yang bawah ini merupakan serabut ekor. Oke, bagus. Selanjutnya, selain struktur, kita belajar apa? Ciri-ciri virus. Kalian tahu? Iya betul. Ciri-ciri virus itu kecil, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian tentang replikasi virus itu ada 2, secara litik dan juga lysogenik. Ya. Dan yang terakhir, peranan virus bagi kehidupan manusia itu ada banyak sekali ya teman-teman. Kalian bisa baca ulang buku yang sudah dipelajari tadi, bacaan-bacaan yang sudah dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi, kalian jangan berhenti sampai di sini, jangan puas sampai di sini dengan apa yang kalian dapatkan hari ini. Kalian terus belajar, terus membaca sesuatu yang baru yang belum kalian ketahui, kemudian diulang-ulang agar teringat ya, agar kalian dapat memahami. Selanjutnya, Ibu mau memberikan tugas pada kalian, yaitu mencari artikel tentang pencegahan virus, kemudian dibuat menjadi sebuah e-poster yang kalian upload di media sosial kalian seperti Instagram, dan dikumpulkan deadline minggu depan. Seperti itu, bisa ya? Nanti contohnya bisa kalian lihat di WA group. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.